Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali saya Ara. Di sini kita bahas mengenai unboxing, review, tutorial, tips, trik yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, kali ini saya akan coba mengulas ya review singkat lah mengenai salah satu pen tablet dari Wacom. Wacom ini salah satu brand yang cukup terkenal di ya pen tablet ya kan. Orang pasti di sini kalian nonton juga sudah tahu merek ini. Nanti juga kita bandingkan dengan Huion H430P yang pernah saya unboxing juga. Bisa diklik linknya di sini. Nah, kita bahas kira-kira perbedaan harganya kan lumayan ya. Yang ini tuh harga sekitar 700 sampai 800 ribu, sedangkan Huion itu di 400 sampai 500 ribu, sekitar 200 sampai 300 ribu. Apakah worth it atau enggak? Oke, langsung aja kita ke unboxingnya. Nah, ini dia untuk tampilan box dari One by Wacom. Jadi One by Wacom ini dia kan ada dua varian, yang kecil sama yang besar. Nah, ini yang kecil. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulisannya CTL 472. Ada satu lagi yang CTL 672 yang lebih besar ukurannya. Ini harganya sekitar 700.000. Kita lihat kira-kira seperti apa nih. Apakah cukup bisa bersaing dengan saingan-saingan yang lebih murah seperti Huion, Fake, atau yang lain-lain. Oke, ini boxnya warnanya merah. Kita coba buka. Nah, oke, terus di dalamnya ada kartu garansi. Ini kartu garansi dari tokonya. Tokonya nanti saya sertakan di link deskripsi di bawah. Silahkan kalau mau lihat. Oke. Lalu ini boxnya warna merah, ada pennya. Oke, gini aja sih. Taruh samping dulu, kita langsung ke sini. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di bagian boxnya, di bagian atas ini langsung ada tutorialnya. Jadi tabletnya ini, pen tabletnya langsung dihubungkan menggunakan USB ke komputer. Nanti di download untuk software itu ada di wacom.com/start/one. Oke. Ini untuk device-nya masih di plastik. Kita pinggirkan dulu. Pennya ini dia terbuat dari plastik dan finishingnya bisa dibilang so-so aja sih. Tidak terlalu kelihatan mewah. Oh, tunggu sebentar, ini kayaknya kurang terang. Saya nyalakan lampu dulu. Oke, sudah lebih terang. Nah, ini pennya bisa dilihat di sini. Dia ada tulisan Wacom-nya di bagian ujungnya. Sini untuk tombolnya, dia bahannya tuh kayak plastik yang buat ini loh, strap. Kayak apa sih? Yang ada di tas-tas gitu loh, plastiknya. Dan sebenarnya itu nggak ringkih-ringkih banget. Cuman kalau dibandingkan dengan Huion yang pernah saya review, bisa dilihat di sini linknya. Nah, ini bisa diklik, bisa ditonton. Sebenarnya kayaknya lebih bagus itu, kayaknya ya. Dan dia juga, dan bagusnya adalah dia tidak menggunakan baterai. Jadi pennya ini sudah tidak menggunakan baterai. Jadi dia bagus lah, lumayan. Oke, start guide-nya kita buka. Jadi yang bakalan kalian dapat itu yang pertama tentu pen tabletnya, terus ada pennya, ada cadangannya ini sama buat nyungkilnya, terus ada buku panduan sama kabel data. Udah gitu aja sih, sebenarnya simple. Nah, ini tutorial cara bukain si ujungnya. Oke. Nah, ini isinya dia ada 3. Jadi untuk cadangannya dia ada 3 ujungnya ini, terus ada pencapitnya. Kayak lebih sedikit ya dibandingin Huion. Oke, nggak apa-apa. Terus ini kabelnya. Sayangnya kabelnya ini masih tipe micro USB. Jadi belum bisa pakai Type C ya. Padahal zaman sekarang udah Type C semua. It's okay. Langsung kita coba buka si pen tabletnya. Oh, mantap. Gimana cara bukanya? Oh, ada di sini. Belakangnya merah, bisa dilihat sini. Dan ini dibuka dulu deh biar enak.
sayang gitu kayaknya masih diplastikin. Oke. Tapi memang boleh diakui untuk build quality dari si One by Wacom ini lebih kayak kerasa tuh lebih solid dibandingkan Huion ya. Nah, kemudian untuk active area-nya itu bisa dibilang dia lebih kelihatan ya. Jadi titik-titik ini merupakan active area, dimana kalau yang Huion H430P atau yang H420 itu titik-titiknya itu kecil-kecil gitu loh, jadi nggak kelihatan. Sedangkan ini dia lebih kelihatan dengan active area sebesar 15,2 cm dikali 9,5 cm. Oke. Dia untuk pen pressernya dia sebesar 2048. Jujur ini bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan Huion H430P. Di sini saya akan kurang lebih membandingkan antara keduanya karena memang saya punya yang Huion tersebut. Jadi kita coba bandingin lah. Karena Huion itu harganya sekitar 400 sampai 500 ribu, sedangkan ini 700 ribu. Jadi apakah kita bisa mendapatkan lebih baik atau tidak, nanti kita akan tes. Oh ya, sama hebatnya enaknya si Wacom itu dia ada ininya. Ini tempat pen ya. Nggak tahu sih ini bener tempat pen apa bukan. Tapi harusnya sih iya ya. Oh enggak ya. Harusnya iya. Nah, seperti ini. Jadi akan lebih enak kalau misalnya kita mau naruh pennya biar nggak hilang atau segala macam, itu bisa ditaruh di sini. Ya. Jujur untuk build quality dari pen tablet ini terasa lebih solid dan lebih enak. Ini bagian belakangnya juga kita bisa ngisi namanya. Namanya bisa ditulis di sini, your name. Dan ya, sebentar. Nah, ini dia untuk yang Huion H430P. Bisa dilihat ya, memang dia lebih kecil. Tapi untuk build quality kayak lebih pakem yang ini juga sih. Nanti kita akan coba bandingkan, oke? Untuk pen pressernya si Huion H430P ini dia lebih tinggi. Makanya nanti kita akan coba juga apakah sebegitu pengaruhnya atau tidak. Langsung aja ke tesnya, let's check this out. Oke, nah sekarang kita akan coba gimana sensasinya waktu dipakai langsung di laptop. Di sini saya ada dua device. Yang pertama ada Huion H430P yang pernah saya review, bisa dilihat di sini. Kalau mau yang lihat silakan. Terus juga di sini adalah Wacom One atau One by Wacom. Kita akan coba. Pertama, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau si Huion ini dia titik-titik untuk active area tuh lebih kecil, jadi mungkin buat kalian yang ya matanya sedikit ada gangguan, jadi nggak begitu kelihatan di sini. Cuman kalau yang si Wacom ini dia titik-titiknya lebih besar, active area-nya pun memang lebih besar juga sih, jadi akan lebih nyaman begitu. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai pennya dulu. Pen dari si One by Wacom ini dia lebih kecil, kelihatan nggak? Sebentar, kita coba lightingnya di ini dikit. Nah, kelihatan? Ini dia yang Wacom, ini yang Huion. Yang Huion ini lebih besar, lebih panjang juga. Ya, sehingga kalau misalkan untuk saya pribadi yang tangannya cukup besar, itu pakai pen yang Huion itu sebenarnya lebih nyaman. Namun, mungkin kalau yang tangannya lebih kecil akan nyaman menggunakan si Wacom ini. Terlebih lagi, dia tuh teksturnya lebih kasar sehingga lebih anti-slip sih sebenarnya yang Wacom ini. Nah, selanjutnya adalah untuk aplikasinya. Kita ke desktop. Nah, ini adalah kita nanti akan coba di Photoshop. Kemudian, nah ini adalah tampilan dari aplikasi Wacom-nya. Kalau kalian download nanti di website resminya, itu nanti akan seperti ini. Di dalamnya, ini coba ya, langsung saya gunakan pakai si pennya. Nah, ini nggak perlu menyentuh, dia udah bisa ya, seperti halnya pen tablet pada umumnya. Kalau ke ujung, dia langsung ke ujung, ya. Nah, ini. Nah, jadi dia tuh ini seperti desktop atau layar kalian gitu. Langsung aja ke bagian pen setting. Nah, ini di pen settingnya kita bisa melihat ada ini pressure-nya. Coba jalan. Nah, jalan ya. Ini pressure-nya 2048. Lebih besar sebenarnya dibanding si Huion. Huion itu 4096 kalau nggak salah.
Ini juga bisa diatur dari tombol-tombol yang ada di pennya, right click. Terus ada juga sini bisa diganti scroll segala macem. Ini tip fill-nya, ya kan? Nah, ini waktu mapping, di sini mapping kita bisa milih apakah mau menjadi mode pena atau mau jadi mode mouse. Kalau mode mouse kita kustomisasinya lebih banyak seperti mouse pada umumnya lah. Ada mouse acceleration, height, terus ada speed juga seperti itu. Nah, sekarang kita coba pakai yang pena terlebih dahulu. Oke, karena kita akan coba untuk gambar. Pun saya sebenarnya nggak bisa gambar. Oke, ini kita close dulu. Oke, ini Bandicam. Nah, pertama kita akan coba sensasi dari goresannya. Jadi pertama yang saya rasakan adalah dia itu sangat mirip kertas. Nggak sangat sih, tapi paling tidak dia lebih kasar nih. Oh, kerasa nggak suara sek-sek-seknya gitu? Ya, ini tuh kerasa bener-bener lebih enak dibandingkan dengan yang Huion. Kalau yang Huion itu dia kerasanya tuh lebih halus, jadi lebih licin. Nah, ini lebih licin, kayak gampang kepleset. Kalau yang ini tuh beneran kayak di kertas, kayak kita pakai pensil. Jujur, untuk pengalaman pribadi saya, walaupun saya seringnya pakai yang Huion ini, tapi yang Wacom ini lebih enak. Asli ini kasar. Buat yang nanya kasar apa nggak, ini lebih kasar dibanding yang ini. Oke, kita hapus dulu. Kemudian selanjutnya adalah dari pressure-nya, tingkat pressure. Untuk tingkat pressure-nya, kita coba yang Huion dulu. Sorry. Nah, ini, dia itu, dia tuh bisa tipis-tipis, nanti tebel, nah itu bisa. Tapi tingkat paling tipisnya itu cuma segini nih, lihat nih. Ini saya udah berusaha nih, ini udah paling tipis. Bandingkan dengan yang si Wacom ini, saya tuh bisa tipis banget, lihat nih ya. Tuh, bisa lebih tipis. Jadi untuk sensitif dari si Wacom ini, saya rasa lebih baik. Walaupun pressure-nya tuh nggak sampai sedalam si Huion H430, tapi untuk feel menggunakannya lebih presisi gitu. Ya, terlebih lagi kita tahu ya harganya memang berbeda. Oke, kita coba hapus, kita coba sekarang gambar sesuatu. Kita gambar yang simpel aja ya. Gambar apa ya? Nah, kita gambar seperti ini, shoot, ya kan? Terus ada tipis-tipis di sini. Kita kasih kelopak. Terus habis itu, nah, jadi ini saya gambar mata. Di mana? Kita lihat ya, dari sini tipis terus ketebelnya itu bisa. Terus sini kita kasih misalkan kerut-kerutan dikit. Ya, seperti ini. Dia jalan. Nah, seperti inilah kurang lebih. Saya nggak bisa gambar, kita coba-coba aja. Jadi kalau misalnya kalian bertanya apakah dia kasar atau enggak, ya ini kasar dan enak. Seperti feel-nya mirip-mirip kertas, walaupun nggak plek sama dibandingkan si Huion ini. Saya nggak tahu ya kalau Huion yang versi tertinggi gimana. Cuman untuk yang H420 yang pernah saya review, terus juga H430 yang pernah saya review juga, itu kurang lebih feel-nya sama dan sama-sama mereka licin. Beda sama si Wacom ini. Segitu aja untuk unboxing juga review singkat dari tablet One by Wacom. Kalau misalkan punya pendapat atau punya saran atau punya kritik atau apapun lah, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya Rata, sekian.